Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Bikin Namine. Buat teman-teman, hari ini kita mau nge-review tentang tips menanam dan merawat tanaman hias di dalam pot. Kemudian jenis-jenis pot yang sekilas fungsinya sama semua ya. Selanjutnya yang akan kita bahas itu keunggulan dan kelemahan dari pot-pot yang akan kita bahas berdasarkan pengalaman selama saya menanam bunga. Jadi buat teman-teman, hari ini kita tuh belajar sama-sama tentang tanaman hias ya. Jadi tanaman hias itu bisa tumbuh subur selama berada di lingkungan yang kaya nutrisi, air yang tercukupi, sinar matahari dan udara yang cukup. Tapi seiring waktu tanaman akan menggunakan banyak nutrisi tanah dan bahan organiknya. Jadi agar tanaman tetap sehat, kita perlu mengganti tanah yang lama di pot dengan tanah yang baru, tanah yang segar ya. Tapi terkadang buat teman-teman yang baru mulai ikut bercocok tanam, terutama tanaman hias, ini akan menjadi tambahan pekerjaan yang menyulitkan, bahkan melelahkan biasanya. Karena bagi kita ibu rumah tangga ya, itu menghadapi pekerjaan rumah saja sudah luar biasa capeknya. Apalagi yang punya anak kecil seperti saya. Jadi hari ini kita mau membuat gimana sih caranya menanam tanaman tetap subur, tapi merawatnya itu tidak kewalahan, tidak melelahkan. Di pot itu pada dasarnya ada bermacam-macam jenis ya. Ada yang mulai dari semen seperti ini. Kemudian ada yang dari porselen, tapi biasanya kalau porselen itu apa ya, agak lumayan sih harganya. Kemudian ada juga yang dari plastik seperti ini. Tuh, ini plastik nih. Nah, ini juga yang sering-sering kita pakai ya, sering gunakan karena harganya juga terjangkau, murah. Tuh, plastik. Kemudian ada juga yang menggunakan tanah liat ataupun yang dari kayu begitu. Tapi yang biasanya yang sering saya pakai itu biasanya itu yang mudah didapatkan dan murah harganya, itu biasanya yang terbuat dari plastik begini. Tapi ada kelebihan dan kekurangan dari plastik ini ya, dari bahan plastik ini. Jadi kelebihannya itu apa? Kalau kelebihannya itu harganya murah yang jelas, pasti itu tidak gampang pecah. Tuh. Tapi sayangnya pot plastik ini, pot yang sering digunakan untuk tanaman hias kita, tidak memiliki pori-pori pada permukaannya seperti ini ya. Tuh, jadi dia tuh mulus gitu, mulus, tidak ada pori-porinya, tuh mulus begitu, sehingga suhu di dalam pot akan naik di siang hari ketika panas terik matahari ya, dan membuat tanaman kita mudah layu karena bisa saja terjadi pembusukan akar, dan itu mudah karena adanya apa ya, suhunya itu yang hari itu karena suhunya itu naik gitu. Jadi kita harus memilih tanaman yang kuat terhadap panas jika ingin menggunakan pot berbahan plastik begitu. Jadi bagaimana kalau kita lagi hobinya tanaman yang sejenis keladi gitu kan. Keladi itu termasuk tanaman yang akarnya itu lembut gitu. Keladi itu bukan termasuk tanaman yang kuat terhadap panas ya. Sedangkan kalau penggunaan pot tanah liat atau semen ya, kalau saya sih punyanya semen, itu memungkinkan air untuk merembes keluar sehingga akar tanaman itu tidak akan membusuk ya. Jadi karena saat cuaca begitu panas, suhu dalam pot itu tidak akan berubah drastis. Jadi tanaman nggak mudah layu. Karena bahan dari sejenis tanah liat ataupun bahan dari semen itu dikenal cukup baik untuk menyerap air, sehingga suhu di dalam pot tetap stabil dan tidak membunuh tanaman. Pot yang kecil dengan yang besar itu berpengaruh nggak sih Mbak? Berpengaruh banget. Bahkan bukan hanya kecil atau besarnya. Yang model begini nih, ini kan tinggi nih, model tinggi begini dengan model yang ceper atau rendah begini itu berbeda. Buat tanamannya itu ngaruh nggak? Ngaruh banget menurut saya. Karena gimana? Ini nih contohnya ya, saya kasih contoh. Ini adalah salah satu keladi ramlah saya. Nih, ini yang ditempatkan di kecil, ini yang ditempatkan besar. Kenapa saya bilang berpengaruh? Ini sebenarnya indukan. Ini adalah pertama saya beli dulu dengan harga 50.000 ya. Jadi waktu saya beli itu terdapat umbi di bawahnya. Kemudian saya pisahkan dari tunasnya dan saya letakkan di pot yang kecil seperti ini. Tuh, kecil ya.
Tapi ternyata hasil yang kita dapatkan indukannya ini kan, awalnya nih daunnya lebar, lama-lama mengecil. Sedangkan yang di pot yang kecil seperti ini itu pertumbuhannya lebih cepat. Jadi hasilnya berbeda ya, dari pot yang besar dengan yang kecil. Kemungkinan kalau pot besar ini berpengaruhnya, ini kan sama-sama bahan dari plastik, jadi berpengaruhnya karena pori-porinya itu, kalau yang besar begini otomatis tanahnya kan lebih banyak. Sedangkan kalau begini tanahnya itu kan ya tentu sedikit ya, sesuai dengan potnya. Jadi akar tuh dari lubang bawah sini itu berpengaruh. Pernafasan akar itu lebih bagus gitu. Jadi hasilnya lebih besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan kecil, pot yang ini kecil tapi panjang. Begitu juga dengan ini kecil tapi ceper, hampir sama dengan sini ya, pendek begitu. Ini keladi ini dengan keladi yang ini, saya tanam itu duluan keladi yang ini, tapi hasilnya lebih cepat yang ini. Tuh teman-teman bisa lihat ya, ini hasilnya lebih cepat. Dan ini udah lama banget ini. Dan ternyata hasil dengan cara menggunakan pot yang kecil seperti ini, itu hasilnya lebih rimbun menurut saya. Contohnya seperti ini. Tuh. Ini saya menggunakan ini nih. Nih. Ini kan kalau di sini murah ya. Ini kira-kira 700 perak nih. Enggak sampai 1000. Anggap sajalah 1000 seperti itu. Saya gunakan seperti ini. Ini sudah lama, dan ini tidak hanya untuk aksesoris ya, ini mempunyai fungsi juga dari tanaman kita. Jadi fungsinya tuh seperti ini, hasil tanaman dari tanaman kita itu bisa lebih besar karena pori-pori dari pot ini berpengaruh. Jadi tanah media tanam kita itu tidak cepat memadat. Sedangkan yang ini tuh, yang tanpa seperti ini ya, tanpa menggunakan pot kecil terlebih dahulu, itu hasilnya teman-teman bisa lihat. Jadi kalau diperbandingkan hasilnya itu lebih besar yang ini, banget malah 2 kali lipat. Tuh hasilnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kesuburan tanahnya agak kurang, lebih cepat memadat yang tanpa menggunakan ini. Jadi ini pun seperti ini nih, akarnya tetap bisa keluar loh. Akarnya tetap bisa keluar nih, contohnya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Inilah akar dari tanaman kita ini. Tuh, dari kuping gajah nih namanya ya. Keluar ya, tetap keluar. Tapi subur dia. Subur. Pun kalau kita besok mau mengganti media tanam, ketika media tanam sudah memadat atau kira-kira sepertinya sudah tidak subur lagi nih begitu kan. Jadi cara memindahnya gampang. Ini diangkat saja yang di bawah ini. Apanya ini? Apa nih bahasanya ya? Anggap aja pot kecil begitu ya bahasanya ya, karena ini sebagai pengganti pot kecil. Jadi kita angkat saja pot kecilnya, kemudian kita ganti media tanamnya di samping-sampingnya, kemudian kita masukkan lagi. Itu tetap membuat subur. Jadi akan lebih subur mungkin malah begitu. Jadi tidak stres dia ketika kita membongkarnya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Ini pengalaman saya sih. Jadi teman-teman boleh ikut mencoba.
Jadi pembahasan hari ini kita tuh mau membahas tentang tanaman keladinya. Gimana dengan tanaman keladinya kalau kita buat dengan cara seperti ini? Saya rasa itu akan lebih berhasil ya sama halnya. Jadi dia tidak gampang dormansi, gitu. Tidak gampang mati suri karena media tanamnya kan sering kita ganti tuh. Jadi tidak memadat seperti ini. Ini pun, nah ini jenis anthurium. Ini juga mau saya buat cara seperti yang itu tadi, memakai pot kecil dulu gitu ya. Jadi kita ganti arang-arang itu namanya kalau di sini namanya. Biasanya tuh masalah yang terjadi pada keladi kita itu biasanya datangnya pada musim-musim penghujan gitu. Jadi tanah, media tanam yang barusan kita ganti itu cepat sekali memadatnya. Jadi cara menyiasatinya ya seperti tadi. Oke, cukup sekian ya video kita hari ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tonton terus video kita selanjutnya. Selamat mencoba dengan cara alam deso yang tidak menghabiskan budget terlalu banyak ya. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.